Hari pertama, Laila tinggal di rumah mertuanya terasa seperti mimpi yang tidak sepenuhnya indah. Rumah itu besar, bersih, dan rapi. Tapi entah kenapa, terasa dingin. Bukan karena udara, tapi karena sambutan. Masuk saja, kata ibu mertua Laila. Bu Ratna, tanpa senyum, kamar kalian di belakang. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan selamat datang. Laila hanya mengangguk pelan, menggenggam tangan suaminya. Ardi, maaf, ya, bisik. Ardi, Laila tersenyum kecil. Gak apa-apa, padahal dalam hatinya ada sesuatu yang mulai terasa tidak nyaman. Hari-hari pertama berjalan canggung. Setiap pagi, Laila bangun lebih awal untuk membantu di dapur. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan menantu yang malas. Namun setiap yang ia lakukan, Sela, masakan kamu terlalu asin, kata Bu Ratna suatu pagi. Sayurnya terlalu lembek. Kamu nggak biasa masak ya? Kalimat itu menusuk. Tapi Laila hanya diam. Ia belajar lagi. Mencoba lagi, tapi hasilnya tetap sama. Selalu ada yang kurang. Suatu siang, saat Ardi sedang bekerja, Laila memberanikan diri bertanya, Bu, Laila boleh bantu apa lagi? Bu Ratna melirik sekilas. Kalau nggak bisa bantu, ya nggak usah ganggu. Laila tergiung. Kalimat itu sederhana, tapi menghancurkan. Malamnya, Laila tidak tahan lagi. Mas, aku ngerasa nggak diterima, katanya pelan. Ardi menghela napas panjang. Mama memang keras, tapi sebenarnya baik. Baik, tapi aku nggak ngerasain itu. Ardi terdiam. Ia tahu istrinya tidak salah, tapi ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Hari demi hari, keadaan tidak membaik. Laila mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap kesalahannya diperbesar. Ia bahkan mulai takut keluar kamar. Suatu pagi, kejadian itu terjadi. Laila tanpa sengaja menjatuhkan gelas di dapur. Prang! Suara pecahan kaca memecah keheningan. Bu Ratna langsung datang. Makanya kalau kerja itu yang benar. Bentah, Nia baru juga tinggal di sini. Sudah bikin masalah. Air mata Laila langsung jatuh. Bu, Laila, nggak sengaja. Tiap hari kamu bilang, Ma, tapi nggak pernah belajar. Laila tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia lari ke kamar, mengunci pintu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ingin pulang. Bukan ke rumah ini, tapi ke rumah orang tuanya. Malam itu, Laila mengemasi sebagian barangnya. Ardi kaget. Kamu mau kemana? Aku mau pulang dulu, Mas. Ardi panik. Jangan gitulah, nanti Mama makin marah. Terus aku harus gimana? Suara Laila bergetar. Aku kapek. Aku berusaha, tapi selalu salah di mata Mama kamu. Ardi terdiam. Tidak ada jawaban. Dan itu lebih menyakitkan dari apapun. Saat Laila hendak keluar kamar, suara Bu Ratna terdengar dari ruang tamu. Kamu mau kemana? Laila berhenti. Tangannya gemetar memegang koper. Saya mau pulang ke rumah orang tua saya, Bu. Hening. Beberapa detik terasa sangat lama. Silakan, jawab Bu Ratna dingin. Kalimat itu seperti palu yang menghantam hati Laila. Tidak ada usaha menahan, tidak ada rasa kehilangan. Seolah kepergiannya tidak berarti apa-apa. Namun saat Laila membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara lain. Pergi itu gampang. Laila berhenti. Yang susah itu bertahan. Laila menoleh perlahan. Bu Ratna berdiri di sana. Tatapannya berbeda malam itu. Tidak sekeras biasanya. Dulu saya juga tinggal sama mertua, lanjut Bu Ratna pelan. Laila tergiung. Saya dimarahin tiap hari. Dibilang nggak becus, nggak pantas jadi istri. Suara Bu Ratna mulai bergetar. Tapi saya bertahan. Karena saya nggak mau gagal di rumah tangga saya. Laila menggenggam kopernya lebih erat. Air matanya jatuh lagi. Tapi suara Laila lirih. Kenapa ibu melakukan hal yang sama ke saya?
Pertanyaan itu menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tidak langsung menjawab. Ada hal yang gak kamu tahu, katanya akhirnya. Ia duduk perlahan. Ardi itu anak satu-satunya. Laila mengangguk. Saya takut kehilangan dia. Kalimat itu membuat Laila terdiam. Sejak kamu datang, semuanya berubah. Lanjut Bu Ratna. Dia lebih banyak sama kamu. Lebih mendengarkan kamu. Nada, suaranya bukan marah, tapi takut aja merasa ditinggalkan. Laila tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Di balik sikap dingin dan keras itu, ternyata ada rasa kehilangan. Saya nggak tahu cara nunjukin sayang, kata Bu Ratna lirih. Jadi, yang keluar malah marah. Air mata Bu Ratna jatuh. Untuk pertama kalinya, Laila meletakkan kopernya. Perlahan, ia mendekat. Bu, saya nggak pernah mau ngambil Ardi dari ibu, katanya pelan. Saja Kuma pengen jadi bagian dari keluarga ini. Ening. Lalu, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bu Ratna memeluk Laila, pelukan yang kaku. Tapi, tulus. Maaf, bisikin ja. Laila menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia merasa diterima. Sejak malam itu, semuanya berubah. Tidak langsung sempurna. Masih ada teguran, masih ada perbedaan. Tapi ada satu hal yang berbeda. Ada pengertian. Bu Ratna mulai mengajari Laila memasak, bukan mengkritik. Ardi mulai lebih tegas, bukan diam. Dan Laila tidak lagi merasa sendiri. Suatu pagi, saat mereka memasak bersama, Bu, kalau sayurnya asin lagi gimana? Tanya Laila sambil tersenyum. Bu Ratna tertawa kecil. Ya kita makan bareng-bareng. Namanya juga belajar. Rumah itu masih sama. Atapnya sama. Dindingnya sama. Tapi suasananya berbeda. Berbeda. Enggak. Karena ternyata masalah serumah dengan mertua bukan soal siapa yang benar atau salah. Tapi soal siapa yang mau saling memahami duluan. Kalau kamu ada di posisi Laila, kamu bakal tetap bertahan atau memilih pergi?